Oke, kita masih dibuat apa susah dengan Dr. Aimee Nugroho SPKJ. Benernya dok, pribadi yang paranoid itu ya paling besar adalah pengaruhnya dari lingkungan ya. Iya. Kalau mama papanya termasuk pribadi kayak gitu, ya ketularan ya. Iya. Ya nggak hanya mama papa juga lingkungan teman-teman gitu. Biasanya orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid itu biasanya orang-orang yang bekerja di lingkungan politik. Ternyata. Oh, memang ya katanya politik itu kejam ya kan, sehingga kita bawaannya itu curiga gitu nih, jangan-jangan dia ada baiknya kayak gini, ada kepentingannya, tadi kalau udah gak ada kepentingan, saya dipenjarakan, gitu ya. Ya, terus selain itu juga di lingkungan olahraga loh ternyata. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Pokoknya yang ada persaingan-persaingan gitu kali ya. Kompetisi gitu ya. Ingin mencari yang posisi yang nomor 1, yang harus jadi juara, itu membuat rentan memiliki kepribadian paranoid. Kalau mau nomor 1 ya berjuang dong. Masa kok jadi paranoid kayak gitu? Ini ada yang nanya, istilah parno itu ya paranoid itu ya? Ya, parno ya paranoid, tapi gejala parno itu macam-macam sebenarnya. Mulai dari ya ini tadi kan yang kita bahas kan paranoid personality. Ada juga ide-ide paranoid atau berpola pikir yang paranoid. Kayak apa itu? Ya itu tadi yang sebenarnya juga dimiliki oleh gangguan kepribadian paranoid. Kalau pola pikir paranoid thinking ya misalnya curiga orang ini seperti ini, orang ini seperti itu, tapi masih realistis. Ya, masih realistis. Kalau sudah tidak realistis maka menjadi namanya skizofren paranoid. Batasnya apa itu antara realistis sama nggak realistis? Ya batasannya itu kok. Iya, tidak realistis. Misalnya tidak realistis, tidak sesuai dengan realita. Contohnya misalnya saya merasa saya dikejar-kejar oleh Nazi. Nah itu sudah nggak realistis kan? Itu kalau saya udah bilang, kok Koci ini loh ada yang ngejar-ngejar aku nih loh. Oh iya mana? Mana? Nasi? Oh iya udah nggak apa-apa, nasi udah jadi bubur kok sekarang. Gak usah khawatir kamu ya. Ya itu kalau sudah nggak realistis. Oh sampai kayak gitu ya? Itu ya itu skizofren kali. Itu skizofren paranoid. Ya ampun. Misalnya saya mendengar suara bisikan saya disuruh ini, ada yang niat jahat saya dihina. Nah itu udah skizofrenia paranoid. Tapi bila masih berpikir kayaknya dia nggak suka sama aku deh, dia nih ada niat jahat deh sama aku. Nah itu paranoid thinking yang sering didapatkan pada orang dengan kepribadian paranoid karena masih realistis. Karena aku hari ini pakai baju merah nih dok ya. Tadi tuh ada baju putih ngejar-ngejar aku, jangan-jangan mau ditangkap loh karena aku tidak separtai dengan mereka. Bisa kayak gitu ya? Itu udah aneh ya. Itu udah skizofren kayaknya. Oh sampai kayak gitu ya. Nah itu kenapa kok sampai skizofrenia? Saya susah ngomongnya. Kenapa sampai skizofrenia kayak gitu? Kenapa? Karena dilanjut-lanjutkan tanpa ada sebuah penanganan dan pengobatan gitu. Nah, kalau skizofrenia paranoid itu karena sakit sih. Kalau itu memang sakit itu karena dopamin yang terlalu tinggi di otak. Sehingga memang harus. Saya pikir paranoid yang nggak tertangani dilanjut-lanjutkan terus gitu. Tidak mesti. Tidak selalu orang dengan gangguan kepribadian paranoid akan menjadi skizofrenia paranoid. Bisa jadi orang dengan gangguan kepribadian skizoid juga rentan. Jadi yang biasanya memang yang mudah skizofrenia paranoid yang klaster A. Skizofrenia paranoid itu sering pada orang-orang dengan gangguan kepribadian skizoid yang pendiam tertutup menyendiri, orang dengan kepribadian paranoid juga karena mudah berpikir negatif tentang orang lain, juga orang dengan gangguan kepribadian skizotipal. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Terus siapa dong yang bisa menyadarkan bahwa kamu itu salah pemikiranmu kayak begitu itu? Dr. Aimee. Pede aja lagi. Loh iya jelas dong memang itu kerjaan Anda, gimana sih masa ke saya? Aduh ampun deh jangan ke saya ya. Nanti aku dikejar-kejar sama orang paranoid. Aku yang paranoid habis gitu. Ya, Anda nanti deh ya nomor teleponnya Dr. Aimee akan kita cantumkan nanti di akhir acara. Tapi yang jelas kayak gitu-gitu dok, paranoid itu kan awalnya ya gangguan kepribadian. Terus gini loh, saya itu paling ngeri gitu kalau ke dokter kejiwaan tuh seharusnya ke dokter jiwa itu mulai nulis resep gitu, obat gitu. Dan saya ketakutannya itu saya mulai jadi addicted gitu loh. Itu yang pernah saya alami kan kayak gitu. Ternyata addicted enggak? Lepas enggak? Ya, lepas sih. Ya sudah, berarti kan enggak addicted toh. Kalau addicted itu saya punya pikiran buruk gini. Dokter ini ya, dikasih resep terus supaya aku terus ke dia gitu. Iya sekali nebus obat ya juta-jutaan. Cek konsoge ngono ya. Gitu. Saya gitu loh mikirnya. Gitu ya? Paranoid ya itu ya? Iya. Enggak. Permasalahannya memang gini loh, obat-obat jiwa itu enggak ada yang murah. Iya. Itu memang suatu kenyataan. Betul. Jadi
Kalau memang Anda ada kesulitan biaya, ya Anda berobat ke rumah sakit pemerintah menggunakan BPJS. Oh, ditanggung ya? Iya, ditanggung. Atau yang alternatif lain, Anda ngomong sama dokternya, dok, saya nggak mampu. Kalau bisa kasih saya obat yang terjangkau atau yang generik. Jadi memang mungkin ada beberapa jenis obat psikiatri yang tidak ada patennya. Jadi nggak ada generiknya, sehingga terpaksa kita harus kasih paten. Tapi di antara paten-paten itu kan kita bisa carikan yang paling murah. Itu kan. Jadi Anda harus berkomunikasi. Nggak usah malu, mendingan ngomong daripada terus Anda nggak melanjutkan pengobatan lalu keadaan Anda lebih buruk. Nah itu. Thanks Kak ya. Kalau saya merasa cemas, takut mati, gelisah, perut kembung, geliyengen, sesak, jantung berdebar, itu termasuk paranoid atau anxiety. Saya dulu tuh pemakai Inex sabu-sabu. Saya suka miras. Berhenti sejak tahun 2013. Nah, betul ini ya? Mungkin Ini juga ya? ada, ya. Ini juga ada hubungannya ini, mungkin ya dengan paranoid ya. Orang-orang yang pernah memakai Inex dan sabu, karena itu golongan stimulan, mereka mudah rentan menjadi parno, menjadi cemas. Ya, kadang itu ada loh, pernah pasien saya yang merasa dikejar-kejar sama orang, ada orang nggak suka, sehingga akhirnya mereka jadi parno. Nah, itu pada orang-orang yang sering memakai Inex dan sabu memang rentan untuk akhirnya mengalami gangguan kepribadian paranoid maupun juga anxiety disorder. Kenapa? Emang dari bahkan bisa skizofren paranoid? Iya, karena kandungannya kan stimulan tuh bikin kita jadi tegang, happy, semangat kan. Tapi satu sisi kita menjadi terlalu waspada. Karena sebenarnya ya saya pernah bilang juga lagu dangdut yang lain. Apa? Syedang saja itu kan. Itu ya Tuhan itu sudah menciptakan. Kenapa kita, hari ini jadi edisi dangdut ya? Tuhan itu sudah menciptakan kita itu, tubuh kita itu dalam tubuh kita sedang-sedang. Kalau kita semua berlebihan maka kita jadi nggak baik. Termasuk dalam hal sistem saraf kita, simpatik parasimpatik kita. Kalau sistem simpatik kita yang over maka kita jadi tegang, parno gitu kan. Kalau kita parasimpatis yang over kita jadi tidur terus ya kan. Makanya begitulah mengapa kok kita tuh perlu balance, perlu seimbang. Makanya perlu kita yang sedang aja. Itu lagu tahun berapa kali ya, saya sampai lupa nadanya. Pernah juga loh Coach, itu ada pasien saya yang dengan gangguan kepribadian paranoid ya. Dia ini yang mengonsulkan ke saya sebenarnya suaminya. Suaminya pertama kali yang ngajak dia datang karena suaminya udah nggak tahan. Jadi kalau yang kepribadian paranoid itu kan masih realistis kan. Dia punya toko, tokonya di luar kota, jalan maju, tapi dia nggak bisa percaya sama karyawan. Dia merasa bahwa karyawan itu akan nyolong. Beda ya. Pasang CCTV dong. Nah, nggak hanya CCTV. Apa? Semua itu ya CCTV. Lalu bahkan termasuk pembantu di rumah, karena nggak bisa percaya sama orang, termasuk pembantu di rumah. Itu kalau dia pergi dikunci dari luar. Kemudian bahkan, gitu. Iya. Kamar mandi itu karena kamar mandi kan ada ventilasi yang bisa masuk ke toko kan, ditutup karena takut nanti kalau nggak ditutup ntar bisa dibuat lubang untuk nyamuk. Pembantunya nyolong. Nah, tapi masih kalau dipikir-pikir, itu lubang ventilasi berapa gede sih? Nah, kalau dipikir-pikir ya masih mungkin nggak pembantunya nyolong, masih mungkin kan, realistis kan. Makanya kita nggak bilang kalau dia skizofren paranoid, tapi gangguan kepribadian paranoid. Nah, seperti itulah. Iya. Sampai ya itu ya, orang paranoid itu bisa nggak saya sebut dengan cemas tapi yang sangat berlebihan gitu, sampai gak karu-karuan salah pikirannya. Bisa nggak saya ngomong gitu? Makanya saya bilang kan mungkin rentan menjadi cemas, tapi tidak selalu orang itu mengalami cemas. Karena yang dinamakan cemas itu ada gejala tersendiri, dada berdebar, tangan keringet dingin, kemudian berpikir yang jangan-jangan yang tentang masa depan, kemudian sulit tidur. Nah, kalau orang dengan gangguan kepribadian paranoid belum tentu sulit tidur. Oke. Anda yang mau nanya lagi silakan ya, 0811 83 kali 964 atau lewat telepon juga boleh 5676059. Ini ada ini yang nanya lagi ya. Dokter, saya punya anak yang hampir gak punya temen loh. Temennya itu cuma sedikit. Jadi kalau ada masalah dia tuh selalu cerita sama saya. Saya ini papanya atau mamanya ini ya. Tapi gak seluruhnya sih. Apa dia tuh termasuk tertutup ya? Tapi kadang dia juga bilang kalau temennya itu kok kadang lihat aku itu kayak orang aneh gitu. Nah itu kenapa ya dok ya? Kayaknya mungkin yang skizoid ya, kalau dari ceritanya itu. Lebih ke arah skizoid, tapi anaknya kan nggak berpikir negatif tentang teman-temannya toh Pak. Kalau nggak berpikir negatif berarti kemungkinan kepribadian skizoid seperti yang kita bahas minggu lalu. Itu kalau orang bilang terlalu anteng, terlalu meneng gitu, ya kan? Kayak gitulah.
Jadi caranya ya, coba dicemplungin lah ke komunitas yang rame-rame gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas ya tentang pola pikir orang-orang dengan kepribadian paranoid ya. Oke. Ya sudah, kita masih berlanjut sampai jam 10 pagi, jangan kemana-mana ya. Langsung dari Jalan Badadung 6 964 Bahtera Yuda FM, saya Gideon Yusianto dan Dr. Aimi Nugroho SPKJ Dibuat Apa Susah sampai jam 10 pagi. Dan kita membahas soal paranoid. 96,4 Bahtera Yuda FM. Ya, seringkali orang paranoid itu cemasnya itu berlebihan, curiganya itu berlebihan gitu. Aku itu ini loh, Dok. Apa itu? Jatuh enggak? Kalau ini kenyataan kok, bukan paranoid. Dok, aku tuh curiga loh sama gajiku. Kenapa? Nggak awet. Nggak. Jangan-jangan made in China kali ya? Nggak awet. Itu paranoid gak itu? Kalau itu suatu realita kenyataan hidup yang pahit. Iya, takdir memang kejam ya. Tanggal 20. Takdir memang kejam, itu kan ada lagunya juga. Dari tadi loh lagunya lama-lama ya. Gitu dia bilang generasi milenial. Jangan-jangan dia generasi Y. Aduh. Kenapa? Y itu kan ya milenial. Sorry. Generasi baby boomer. Ada yang masih nggak ngerti baby boomer itu apa, milenial itu apa. Ya, jadi paranoid ini terus bagaimana, Dok? Maksudnya untuk menyembuhkan gangguannya itu. Yang paling penting kan itu ya. Ya, jadi kalau dibawa ke dokter Aimi, dibawa ke psikiater tuh diapain sih? Nah, ini saya pengen tahu. Kan bukan di ECT bukan ya. Nah, sebelum kita bisa membahas tentang mau diapain, mungkin saya sedikit jelaskan tentang pola pikir mereka ya, karena nanti juga berkaitan dengan bagaimana kita mau menanganinya ya kan. Nah, orang-orang dengan gangguan kepribadian paranoid itu biasanya mereka memiliki pola pikir yang mana satu, seringnya mind reading. Mind itu kan pikiran. Read itu membaca. Mereka merasa bisa membaca pikiran orang lain. Misalnya ngerasa kayaknya bosku tuh nggak suka deh sama aku. Kayaknya temanku tuh nggak suka deh ngerasani aku. Nah, itu kalau misalnya pikirannya dia kayak gitu tepat, dia merasa bahwa dia punya the sixth sense dong. Tuh, bener kan kejadian. Nah, pada kenyataannya kan nggak ada sih. Nggak ada ya sebenarnya ya. Ya, kalau dari segi psikiatri kita nggak ada percaya tentang sixth sense sih. Gitu. Oke. Terus. Nah, jadi ketika dia berpikir bahwa kayaknya mereka beneran deh, mereka nggak suka sama saya. Nah, itu kita harus terapinya, kita harus menanyakan bagaimana Anda bisa mengetahui kalau bosmu tidak suka dengan Anda. Apakah bosmu berkata kepada Anda bahwa dia tidak suka dengan Anda? Ya enggak. Nah, ya enggak, berarti itu kan hanya di pikiran, asumsi Anda kan. Nah, itu salah satu terapi tuh. Jadi kita harus tahu dikontraskan gitu ya sama kenyataan ya. Kita tahu biasanya pikiran mereka itu apa sih. Mind reading kan. Kemudian yang kedua, mengeneralisasi. Misalnya dari satu kejadian mereka generalisir bahwa semua orang seperti itu. Contohnya tadi ya, tidak semua laki-laki tadi itu kan. Yang laki-laki, enggak hanya laki-laki. Ras, agama juga kayaknya orang dengan agama tertentu itu jahat. Nah, akhirnya mereka jadi pola pikirnya paranoid. Misalnya mereka jadi tidak nyaman untuk takut pergi ke tempat-tempat yang ramai, yang banyak orang dengan suku atau agama tertentu. Karena mereka berpikir bahwa semua orang yang suku tertentu mereka akan melakukan seperti ini, padahal kan belum tentu. Jadi mengeneralisir. Kemudian yang ketiga yang mereka juga sering itu adalah proyeksi. Itu menyalahkan orang lain. Maksudnya? Menyalahkan orang lain. Misalnya kayak gini, aku nih telat nih. Telatnya gara-gara kamu sih tadi telat mandi atau apa. Jadi cenderung menyalahkan orang lain. Nah, jadi selama proses terapinya kita pun juga akan membalikkan pada dia. Menurut Anda sebenarnya kalau Anda telat misalnya contohnya kalau Anda telat tadi sebenarnya apa sih yang bisa Anda lakukan supaya Anda tidak telat? Ya, jadi dari fokus di orang lain kita fokus ke dirinya. Effort kamu apa sih sebetulnya untuk mencegah itu? Gitu. Salah satu bentuk terapinya untuk orang-orang dengan kepribadian paranoid. Kemudian orang-orang dengan kepribadian paranoid itu seringkali mereka akan marah kalau kita menunjuk kesalahan mereka. Karena mereka juga akan mudah paranoid bahkan terhadap psikiaternya. Lu bener. Nah, tadi saya kan bilang, ini ya dokter ini resep terus. Jangan-jangan dia tuh membuat aku tuh tergantung gitu sama dia, ya kan? Jangan-jangan dia tuh mau memperkaya dirinya sendiri. Padahal gitu. Kan enggak. Psikiater tuh kan kepinginnya pasti membantu. Iyalah. Sekarang saya tahu, psikiater ya memang membantu dan ya dia nggak kesenengan lah pasiennya itu terus ke dia.
Ya, kalau ada prestasi sembuh gitu kan seneng kan. Ya, kalau saya sih akan lebih senang kalau pasien itu sembuh. Tujuan saya bukan untuk ketergantungan, tapi gimana kita membantu. Maklum lah, namanya juga pikiran nggak bener waktu itu. Sekarang udah bener ya? Bener kan? Masa sih kayaknya kok belum. Oh, coba dites lagi. Bila perlu di ECT kalau nggak bener. Aduh, jadi hampir sama kayak si ini ya, skizoid ya. Jadi apa ya? Dia akan muarah banget kalau ada nilai-nilainya dia yang dibantah atau kan skizoid kan kayak gitu ya. Skizoid kan tadi kan dia biasanya kalau dipuji diam aja. Nah, beda sih. Kalau yang ini cenderung negatif, terus kalau dia tuh kalau skizoid cenderung flat. Mau kita puji, mau kita hina, mau kita beneran ngerasani dia nggak akan peduli. Tapi katanya ada lompatan juga. Dia lompatannya bisa marah kalau tentang nilainya dia. Nah ya, nilai-nilainya dia iya, kan. Itu, misalnya dia punya nilai nggak menikah nggak apa-apa. Terus ada yang mulai menyinggung, nggak menikah tuh dosa. Dia mulai berontak gitu. Ya berontak mungkin marah, bisa meledak atau bisa malah menarik diri. Gitu. Okay. Tapi kalau paranoid, dia cenderung berpikir negatif semua tentang semua orang. Ini beda juga dengan orang yang borderline ya. Kalau orang dengan kepribadian borderline, nanti akan kita bahas di beberapa minggu ke depan ya. Itu kan emosionalnya nggak stabil. Mereka menganggap bahwa dunia ini hitam dan putih. Ya kan? Kalau orang udah deket sama orang baik banget, tapi kalau sekali orang itu melakukan kesalahan dianggap udah musuh kan. Itu kalau borderline. Tapi kalau orang dengan kepribadian paranoid, jangankan mereka berpikir putih, yang ada mereka semua dunia ini adalah hitam. Semua orang tidak bisa dipercaya. Itu bedanya. Ya. Ini seri-seri berikutnya nanti akan kita bahas ya. Makanya Anda kasih tahu sama teman-teman yang lain setiap Sabtu itu stay tune di sini ya. Anda bisa mendengarkan Buat Apa Susah dan kita membahas 10 seri. Nah, ini udah seri kedua tentang gangguan kepribadian ya. Ini penting loh buat Anda kasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau Anda dengar itu jangan dengerin sendiri ya. Di WA gitu temannya, setiap Sabtu ya jam 9 sampai 10 pagi. Itu bagus loh acaranya. Dr. Aimi itu akan membahas tentang ya kejiwaan kita gitu ya. Ini ada yang nanya lagi. Hanya bertanya, apakah trauma itu bisa menimbulkan paranoid? Bisa. Ini tadi udah kita bahas ya. Bisa. Atau paranoid adalah pembentuk pola pikir saja? Loh, yang namanya suatu personality, kepribadian adalah cara pikir kita, cara penyelesaian masalah kita terhadap masalah sehari-hari yang cenderung kita pakai berulang-ulang. Jadi bagaimana kita perspektif kita, cara penyelesaian masalah kita yang kita pakai berulang-ulang itu akan membuat suatu kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang namanya menjadi suatu personality atau kepribadian. Sehingga kalau kita mau mengubah kepribadian pun juga butuh waktu yang lama. Karena kita harus mengubahnya satu demi satu, hari demi hari. Kita berubah kebiasaan, pola pikir kita, satu masalah kita ubah, baru kepribadian kita bisa berubah. Gitu. Ya. Terus ini ada yang nanya lagi. Dr. Aimi, kalau orang punya kepribadian bipolar, itu bisa juga nggak mengalami paranoid? Kalau bipolar bukan gangguan kepribadian ya. Apa itu? Bipolar tuh gangguan suasana perasaan atau gangguan afektif. Jadi moodnya naik turun, beda ya. Kalau borderline ada sisi-sisi paranoidnya. Tapi kalau borderline bedanya itu tadi. Itu all black or all white. Oke. Terus di Insta Live siapa Mario? Ada pertanyaan? Oke. Di sini ada yang nanya Koji. Saya punya teman yang dulunya minum obat penenang. Apa itu bisa jadi suatu pemicu jadi gangguan jiwa? Karena sekarang ini seringkali kalau ketemu itu diem. Cuma kalau ketemu bisa tatapannya itu tajam. Oh. Ya. Oke, gimana dok? Ini harus dijelaskan ya. Masih terlalu dini karena tidak dijelaskan obat penenangnya apa. Ya, kemudian mengapa kok dia dapat obat penenang? Ya, apakah dia memang sudah ada suatu gangguan? Karena misalnya contoh orang dengan skizofren paranoid kemudian dia dapat obat, sebenarnya obatnya obat antipsikotik bukan obat penenang, tapi kan kalau orang awam menganggapnya itu pasti obat penenang. Nah, kalau dia sekarang tatapannya kosong, tajam, mungkin itu suatu bentuk gangguan dari skizofrennya dia. Jadi belum tentu, masih harus Anda gali lagi. Obatnya apa, mengapa kok dia pakai itu ya. Tapi kalau misalnya tanpa ada alasan dia sebenarnya baik-baik, kemudian dia memakai obat penenang yang dalam arti golongan benzodiazepin, ya bisa jadi dia jadi on biasanya. Lemot. Makanya jangan kebanyakan ya. Iya, soalnya kan mereka kan nggak ada indikasi kan. Jadi dia awalnya neurotransmitter di otaknya udah biasa-biasa saja, sudah sedang-sedang saja, kemudian diturunkan. Makanya jadi lemot. Nah, tapi kalau orang yang cemas, dia yang tegang, kemudian dia dapat obat sesuai indikasi diturunkan, ya dia jadi pas, jadi stabil, jadi sedap. Makanya jangan pakai obat disalahgunakan tanpa
Ya, tanpa sepengetahuan dokter. Iya. Ya udah gini aja deh ya. Cepetan konsultasi ke dokter Aimee. Nih saya kasih nomor teleponnya, dicatat baik-baik ya. 297 5777. Sekali lagi 297 5777. Nah, Anda bisa janjian kapan gitu prakteknya. Pokoknya telepon nanti dikasih jadwal deh ya sama dokter Aimee. Oke, dokter Aimee. Semoga dengan perbincangan kita ya yang paranoid ini mulai ngerti lah ya kenapa dengan paranoidnya, dan paling enggak ya cepat cari solusi gitu ya. Tapi intinya semua gangguan yang kita serikan dalam 10 edisi ini ya semua bisa tertangani kok gitu ya, berita baiknya ya. Ya, tapi butuh waktu yang panjang ya kalau personality. Jadi dan saya butuh kemauan keras dan butuh kesabaran ekstra dari keluarga. Nah, itu ya. Baik, Dokter Aimee, selamat berweekend. Selamat